punya kambing ya. Nah itu ternyata angel, jadi kambing itu kadang-kadang terus diikat lunga ya. Jadi pernah saya melayu-melayu buru-buru kambing gara-gara iketannya copot ya. Tapi yo ngaku wong wedon melayu banter banget, orang we itu tulung-tulung maring adine ya sama adiknya sih anu kuli apa namanya angon itu ya, itu contoh lah. Terus lagi kambing itu walaupun sudah diarahkan, ini loh apa namanya rumputnya di sini, kamu makan di sini, nah bisa saja dia itu belok makan apa namanya rumputnya tetangga. Nah itu berarti itu adalah latihan bagaimana memanage selaku pemimpin itu bisa mengarahkan umatnya nantinya ya, mengarahkan umatnya yang balelo, yang seenaknya, terus kemudian yang mungkin lari menjauh dan sebagainya itu ya. Oke, saya lanjutkan itu. Nah kemudian pada umur 13 tahun Rasulullah itu sudah mulai diajak berdagang ke Sam sama pamannya, karena pamannya ternyata juga apa namanya cara sekarang itu namanya apa ya, distributor apa ya, jadi ikut seller ya, seller menjualkan dagangannya seorang perempuan cantik janda ya, yang waktu itu sudah umur 40 tahun tapi masih cantik ya, biasa lah ya. Sekarang sampean jangan heran ya kalau sekarang sudah banyak. Kalau zaman dulu ya ada orang bilang 40 tahun kok menikah dengan 25 tahun, pemuda 25 tahun dan katanya masih cantik, masih terlihat muda. Banyak yang nggak percaya barangkali. Tapi kalau zaman sekarang, orang percaya ya kebangeran. Karena apa? Ternyata zaman sekarang juga banyak sekali. Bahkan umur 16 tahun menikah dengan nenek-nenek 72 tahun. Ya ternyata apa? Neneknya memang masih kelihatan cantik ya, pemudanya ada ledel kan gitu ya. Makanya jadi pemuda ini ya, terutama yang masih semester 1 itu jangan ada ledel ya. Pemuda gue sing rajin mandi ya kan, pemudinya apalagi ya rajin wudhu kan gitu ya, biar wajahnya tuh bercahaya ya. Pemuda usak-usak kadus ben ora tahu ya sidane ulin ini tua naudzubillah ya misalnya ya. Nah tapi kalau yang lebih aneh lagi kan, pemudanya keren ya, gagah, terus kemudian bersih, wangi, dapatnya juga nenek-nenek, ternyata neneknya cantik kan gitu ya. Neneknya itu suka apa namanya merawat diri gitu ya. Nah itu Khadijah ini gambarannya bukan nenek-nenek tapi seorang janda yang waktu itu kaya raya sehingga perawatannya juga sangat bagus dan memang memang cantik dan memang keturunan dari orang yang baik kan gitu ya. Nah jadi seperti itu. Oke, terus saya lanjutkan. Nah pada masa itulah umur 13 tahun sudah diajak ke Sam mengambil dagangan ke Khadijah ya. Terus kemudian di situ Khadijah tertarik ya pada umur 25 tahun setelah pada usia 13 tahun itu diajak ke Sam, sering ngintip ya. Ini kok pemuda pemalu ya, jadi orang umur 13 tahun ya. Wow, umumnya bocah kan pecicilan kemelitak itu enggak kalem ya, dipan-pan sampai umur 25 tahun. Ketika umur 25 tahun seorang pemuda itu lagi ganteng-gantengnya cara wong Jawane ya. Khadijah umur 40 tahun. Jadi kalau umur 13 tahun berarti belum sampai 40 tahun itu ya. 40 tahunnya pas Rasulullah umur 25 tahun. Nah itu kemudian tertarik ya. Tapi Khadijah, sekali lagi, Khadijah adalah perempuan mulia, ahli kitab, orang yang perempuan solehah, ahli agama. Jadi jangan lupa itu di situ garis bawahnya ya. Jadi tidak semata-mata jatuh cinta kepada kepribadian Muhammad waktu itu belum menjadi rasul itu, tetapi beliau sebenarnya sudah tahu kalau Muhammad pemuda yang 25 tahun itu kelak akan menjadi rasul. Dari mana beliau tahu? Ya dari beliau pengamalan agamanya karena menjadi ahli kitab, yang pamannya di situ adalah seorang pendeta ya. Ya pendeta itu di situ kemudian pamannya itu sering memberikan
ajaran-ajaran kitabnya itu di sana dijelaskan bahwa ciri-ciri orang yang mau jadi nabi adalah antara lain kalau jalan dinaungi oleh awan kan gitu ya, karena biar nggak panas, awannya selalu di atasnya kalau panas. Terus pohon-pohon juga pada bersujud atau merunduk di hadapannya kan begitu. Nah, kemudian karena tahu isyarah-isyarah kenabian calon nabi ini, kemudian Khadijah itu tertarik untuk menjadi istrinya. Itu seperti itu ya, bukan yang dimenceng-menceng. Nah, sahabat anu perempuan jondo seneng ngaring pemuda sinom itu wong ngawur gitu ya. Itu sangat buruk, naudzubillah. Jangan ikut-ikutan yang semacam itu ya. Oke, saya lanjutkan. Maka kemudian pada umur 25 tahun beliau menikahi Khadijah karena lamaran dari pamannya Khadijah kepada Abu Thalib. Jadi pamannya Khadijah melamarkan Khadijah bagaimana kalau menjadi suaminya keponakan saya lah. Terus Rasulullah karena pemuda yang baik, tahu diri, tahu balas budi, maka kemudian ketika Abu Thalib pamannya narani nggih kula manut, begitu ya. Nah, itu yang baik itu seperti itu, yang kan cantik kaya raya, dan nanti ternyata ada itunya, ada hikmah di balik itu. Artinya ketika awal-awal menjadi Rasulullah itu memang sangat butuh perempuan figur seperti Khadijah, yaitu perempuan dengan nasab yang bagus, yang tinggi, ilmunya juga tinggi, terus kemudian hartanya juga melimpah ruah. Jadi ini adalah indikator dakwah nih ya. Ini sudah dimulai bagaimana sejarah dakwah di masa Rasulullah ketika zamannya Khadijatul Kubro nantinya, yaitu dari hartanya beliau dulu, kedudukan beliau dulu. Nah, apa Nabi Muhammad itu tidak memiliki nasab yang bagus, kedudukan yang bagus? Tadi sih dari Bani Hasyim ya kakeknya. Cuma waktu itu dan sampai kapanpun dakwah itu memang tidak hanya dimulai dari diri sendiri, tapi di situ juga akan dilihat oleh masyarakat siapa istrinya, kan begitu ya. Iya, nyengit ini gue nangkono masyarakat ya kan. Jadi ketika saya baru menikah juga begitu. Wah, Mbak Tuti gitu ya. Konter dulu ramai ya, terkenal Mbak Tuti. Wah, pokoknya begitulah. Bukan saya tidak berniat takabur dan ria ya. Jadi kisahnya itu dari awal kan banyak yang idola gitu ya. Terus kemudian saya juga bunyai ya, tukang ceramah dan sebagainya. Mbak Nyai waktu itu belum menjadi ibu, masih mbak-mbak gitu ya. Heboh waktu saya baru menikah, bahkan sebelum menikah pada heboh untuk bojo sapa kayak ngapa gitu ya, anaknya kiai sapa, pondok ngendi. Soalnya nek ora kayak gue berarti sangat-sangat memalukan, sangat-sangat buruk gitu. Masyarakat mikirnya seperti itu ya. Untung saya dijodohkan oleh Allah dengan yang mungkin ya itu yang terbaik bagi saya gitulah ya. Artinya bahwa masyarakat memang selalu begitu ya, selalu menilai seperti itu. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW menikahi Khadijah itu juga sangat tepat. Artinya dari sisi istrinya sudah mendukung dakwah, mendukung kenabiannya ya, dan sudah sesuai dengan levelnya sebagai istri seorang nabi ya, itu seperti itu. Jadi makanya jangan ini yang belum pada menikah, bukan Pak Feve ya, Pak Feve marah singgung pengen nikah lagi, jangan ya. Ini anaknya yang belum menikah jangan khawatir ya. Yang perempuan juga jangan khawatir, apalagi yang laki-laki. Insya Allah jodoh kita itu sesuai dengan kita. Artinya apa? Kalau memang kita orang yang beriman, bertakwa, ya akan diberikan orang jodoh yang beriman dan bertakwa. Kalau kita memang suka ngurusi agama, ya akan diberikan orang yang bisa ngurusi agama. Ana sing protes, ora mesti Bu Tuti, ana sing bojone Nabi be ora iman. Oh iya betul. Artinya saya sedang mensupport Anda, yakinlah seperti itu dan memohonlah, berdoalah seperti itu. Karena memang ada juga seorang nabi yang istrinya dan anaknya justru melawan, menjadi ujian. Lah ini yang saya maksudkan, karena Rasulullah adalah Rasul terakhir, uswatun hasanah terakhir, dan betul-betul sempurna, sehingga maka kemudian istrinya pun juga sempurna, tidak seperti nabi-nabi sebelumnya yang memang tidak sesuai.
ya. Oke. Terus selanjutnya ini otomatis Rasulullah dalam sejarah dakwahnya Rasulullah, berarti Rasulullah menikah dengan Khadijah itu umur 25 tahun, terus Khadijahnya 40 tahun, Rasulullah umur 25 tahun. Nah, itu menjadi manusia biasa, artinya belum menjadi rasul, ya kan? Umur 25 sampai kemudian Rasulullah umur 40 tahun. Berarti Rasulullah itu menjadi suami biasa, belum menjadi nabi, 15 tahun ya, dari 25 sampai ke 40 usia Rasulullah nanti. Nah, ini hebatnya ini Pak Pepe ya. Dan ini calon-calon dai muda ini ya. Ini adalah bahwa Rasulullah itu ketika umur 40 tahun itu izin pada istrinya ya. Jadi ternyata Rasulullah diangkat menjadi nabi, menjadi rasul itu tidak bim salabim. Sekali lagi ya, bukan instan, bukan kita takdirmu jadi rasul, bukan. Sudah dari awal itu ada tataran-tataran, yaitu tataran pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala langsung, dan juga memang ikhtiar dan doanya Rasulullah juga selaku pribadi. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi sebagai mahasiswa KPI penyiaran Islam ya, Fakultas Keagamaan Islam, bahwa segala sesuatu bukan instan, bukan pedai takdir terus bim salabim kue jadi kiai ya, kue jadi ulama besar, kamu jadi pengasuh pondok, tidak. Tapi memang sudah sejak awal sudah ke sana ikhtiarnya maupun doanya. Jadi Rasulullah itu ketika masih muda selalu menjaga diri ya, tidak saya lengkapkan bagaimana dijuluki Al-Amin dan sebagainya, itu sangat dipercaya karena tidak pernah berbohong, tidak ya, karena ini adalah pertemuan yang singkat. Nanti Anda saya kasih materinya yang via WA juga boleh ya, atau nanti rekaman rekodnya ini di YouTube juga disetel lagi. Cuma kalau pertemuan semacam ini garis bawahnya saja karena waktunya tidak akan cukup. Nah, itu di situ mengapa Rasulullah kemudian saya bilang juga ikhtiar, karena ternyata Rasulullah seperti itu, dari kepribadiannya sudah menjaga diri ya. Rasulullah itu matanya saja, Nyun Sewu ini kan bahasa Indonesia jadi mata ya, soco, kalau bahasa Jawanya soco ya. Kalau untuk yang kita hormati yang kromo inggil ya, kromo tertinggi. Tapi kalau untuk anak-anak sih meripat gitu ya. Ini socanya Rasulullah saja tidak pernah untuk melihat perempuan manapun satu kali pun ya. Nah, tidak seperti katanya udah kiai, udah ustad ya, aurana wong wedon ayu seneng pol malah jare alhamdulillah berwong ayu gitu ya Pak Pepe. Bukan. Nah, itu saya nggak setuju. Harusnya astagfirullahaladzim gitu ya. Kata kiai kan kalau ceramah, kalau baru pertama jare alhamdulillah gitu. Terus baru kedua tembe astagfirullah. Ya ora dadi ya. Kalau yang memang ifah ya, yang afif, yang menjaga diri, mestinya dari pertama baru ya wis astagfirullah. Boro-boro bututi astagfirullah, malah sengaja ya buka WA ya, TikTok sing wong ayu-ayu ya, sholawat ya, jere nyetel sholawat, jere TikTok kan sing dikolet malah sing ayu ya, pada ben lombo gue sengaja ya. Karena Nabi Muhammad tidak seperti itu ya, sama sekali tidak pernah ya. Bahkan pernah suatu saat itu beliau sedang perjalanan berdagang ke Sam ya, di situ ada perempuan yang sengaja mau menggoda, perempuan cantik, dilele Rasulullah ngantuk ya di bawah pohon, tiduran ngantuk, yang sampai sekarang pohonnya masih berdiri, yang untuk Rasulullah itu yang di mana itu kalau Yaman ya, daerah yang sekarang itu masih adalah pohonnya, pohon apa aku lupa jadinya lah, nanti lagi lupa gitu ya. Jadi Rasulullah itu sampai tidur di situ ya, itu karena apa ya, maksum, itu sifat maksumnya Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya di situ tidak
melihat perempuan lain gitu ya. Tapi sebenarnya Rasulullah juga menjaga diri, tidak sengaja, malu sekali, wong sudah dikisahkan dalam hadisnya ya banyak bagaimana Rasulullah memiliki sifat haya atau malu ya. Jadi pernah suatu saat lagi cara orang Indonesia itu kerja bakti ya, lagi berkumpul bersama teman-teman atau masyarakat itu kerja bakti atau dengan sahabat-sahabatnya, cuma menyibak itu ya pokoknya tertiup angin gitu ya, gamisnya kelihatan betisnya sedikit, Rasulullah sudah merah padam wajahnya, pada laki-laki ya, nggak kayak sampean malah sengaja deledel ngau kadok cekak sendur dengkul, itu nggak boleh ya. Itu betis loh, betis itu kan di bawah lutut ya, lutut kan auratnya kan lutut ya. Kalau laki-laki itu baina surah warubah ya, jadi sebenarnya aurat laki-laki cuma sedikit, baina surah warubah, dari di pusar, di atas pusar ini, di pusar sampai ke lutut, itu saja. Itu aja Rasulullah sebenarnya bukan aurat kan, betis itu sudah malu bukan main. Nah itu sifat ifah atau afifnya Rasulullah dalam menjaga diri. Contoh Bapak, sebenarnya Rasulullah itu menjadi Rasul bukan hanya memang takdir instan, tapi memang pribadi beliau sendiri juga sudah ikhtiar seperti itu. Nah ini yang mau saya kaitkan dengan usia 40 tahun. Ketika menikah Rasulullah sudah dengan Khadijah 15 tahun ya, cara dewek lagi seneng-senengnya ya, pakai 15 tahun lagi romantisnya mungkin karo bojone ya, sampai dua anak siji mandan gede kayak gitu ya. Rasulullah malah izin kepada istrinya, maaf istriku, saya sudah punya kebiasaan dari muda kalau Ramadan ya, Ramadan dulu belum disyariatkan puasa seperti Ramadan sekarang, tapi Rasulullah sudah menjadi ahli kitab kan sama Khadijah, jadi di situ sudah memiliki kebiasaan agama-agama sebelumnya yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam kan gitu ya, dan Nabi Musa, bahwa ada puasa, ada mujahadah kan gitu. Maka Rasulullah di usia ke-40 tahun itulah kemudian izin kepada istrinya mau mujahadah di Hiro artinya gua ya, jadi bukan namanya gua Hiro itu bahasa Arab, artinya gua, di sebuah gua yang kalau sampai sekarang saya juga punya fotonya, nanti tak share ya, bisa insya Allah ya. Lah Hiro itu gua yang sangat kecil ya, di situ hanya memiliki pokoknya kecil gitu ya. Nah, kalau foto saya gua Hiro sur ya. Nah itu di situ Rasulullah masuk dalam rangka apa? Mujahadah ya, riyadhah, zikrullah, di situ menyepi. Jadi sebenarnya Rasulullah itu sejak remaja sudah prihatin ya, dunia kok seperti ini kan, seperti itu yang tadi saya bilang ya, jahiliyah zaman Rasulullah itu yang ngalami, sebagai pemuda ngalami, ngerti orang diculik ya untuk rebutan laki-laki, terus ngerti orang berebut tanah sampai bunuh-bunuhan ya, kira-kira seperti sekarang lah ya. Makanya sekarang itu ada sebuah aliran agama yang mengatakan sekarang itu masih zaman jahiliyah ya, itu. Jadi sudah zaman digital seperti ini, ada yang berkeyakinan sekarang itu masih zaman jahiliyah. Karena apa? Sekarang ya naudzubillah malah lebih dahsyat dari zamannya pra Rasulullah ya kan, anak orang tua saling bunuh dan sebagainya. Sekarang kan terjadi seperti itu ya, kita lihat di TV ya, kemudian di medsos itu seperti itu. Nah perempuan apalagi ya sekarang bukan diculik ya, menculik ya, perempuan menculik laki-laki atau minta diculik, janjian bersama saling menculik, terus di mana gitu, naudzubillah ya. Dan itu sudah seperti hayawan betul-betul, naudzubillah ya. Jadi tidak ada batas-batas. Makanya Anda beruntung dan bersyukurlah menjadi dari sekian dunia yang begitu rusaknya sekarang ya, begitu jahiliyahnya, mungkin lebih jahiliyah dari pra Rasulullah, itu Anda termasuk insya Allah bismillah ya, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang
dipilih ya oleh Allah menjadi mahasiswa yang begitu santun, yang berakhlakul karimah, yang muslim, yang tidak terkena ujian, naudzubillah, yang tidak terkena virus-virus atau penyakit-penyakit zaman now gitu ya. Kalau sekarang istilahnya zaman now, bukan zaman jahiliyah. Now ya sekarang ya, zaman sekarang ini. Ngesuk ya zaman depan, orang zaman depan ngarani zaman ngesuk ya now. Nah cuma kalau kita ya, kalau zaman depan ya namanya future ya kan, zaman future. Nah zaman now-nya sekarang, di zaman future orang future yang ngarani zaman now. Nah kita di zaman now gitu ya. Nah itu lebih parah kan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah setelah izin minta ke gua, mau mujahadah, mau riyadhah, lah disitulah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Nah ini kisah menjadi nabi ya, berarti kan diawali mulai sejarah nabi, sejarah dakwahnya di zaman Rasulullah. Nah bagaimana itu di situ ketika Rasulullah sedang, kalau bahasa Jawanya tapa ya, tapi kalau kenapa ada tapa ya, terus kemudian wong Islam kok tiru-tiru tapa yu nang gua serandil gitu ya, oh disodong, oh bukan, itu kan Rasulullah sebelum menjadi Rasul ya kan, masih memakai adat-adat lama, adat-adat jahiliyah dan adat-adat lama. Nah nanti kalau Rasulullah sudah menjadi Rasul, tahajud ya tapanya, sama sholat yaitu qiyamul lail dan puasa sunnah, itu namanya tapanya orang muslim ya. Kalau tapa zaman dulu itu tadi seperti tadi, masuk ke gua, Rasulullah di sana, bahkan Khadijatul Kubro itu sendiri yang menyiapkan bekal makanannya. Jadi Rasulullah tetap makan puasa tapi berbuka ya, bawa bekal untuk di situ di gua. Nah pada malam ke-17 Ramadan ya, ini memang terjadi suatu perbedaan atau terjadi suatu pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan malam 1 Ramadan, ada yang mengatakan malam 17, ada yang mengatakan malam 21 ya. Pokoknya ini pendapat, ada yang malam 25, ada yang malam 27. Pendapat bahwa Rasulullah itu mendapat wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul akhirnya itu bermacam-macam. Cuma secara jumhur ulama, jumhur itu artinya secara mayoritas ulama, itu ulama di sini tentu saja berarti ulama ahli tafsir Al-Quran ya, mufasirin ya, itu berpendapat sepakat malam 17 Ramadan. Makanya malam 17 Ramadan ini sampai sekarang diyakini menjadi malam nuzulul Quran ya. Lah nuzulul Quran itulah malam 17 Ramadan yang pertama berarti ya. Kalau sekarang juga kan ada 17 Ramadan terus setelah Rasulullah ya. 17 Ramadan yang pertama kali Rasulullah menerima wahyu Al-Quran itulah, itu menerimanya jangan dianggap enteng ya, seperti sampean ngimpi ya, atau seperti sampean diajari nang ustad, ayo bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal, bukan ya. Tapi di situ malaikat Jibril ya, ini bututi kayak lihat-lihat tak. Nah karena apa? Karena saya sudah pernah mengalami ya, dan nanti saya ceritakan sedikit ya. Jadi malaikat Jibril itu berbentuk pada waktu itu, bentuk yang sesungguhnya aslinya malaikat Jibril itu seperti itu. Lah apa ada yang palsu? Bukan palsu, tapi malaikat Jibril itu pernah menyerupai atau memalsukan diri ya, bolehlah, menjadi seorang laki-laki ya kan, yang waktu itu sedang menyampaikan wahyu tentang Islam, iman dan ihsan ya kan, ada di hadis itu pernah. Tapi pada waktu pertama kali menemui Rasulullah, pada waktu menyampaikan wahyu pertama itu malaikat Jibril itu berwujud bentuk yang sesungguhnya, yaitu makhluk yang sangat besar, diceritakan di situ ya kayak laki-laki begitulah ya. Nah terus karena apa, malaikat itu tidak berjenis kelamin ya kan. Nah itu memiliki sayap ya, sayapnya itu jadi bentuknya putih semua, sayapnya juga putih, yang panjangnya itu dari ujung barat sampai ujung timur. Nah dan besarnya Jibril itu sebesar
dari bumi sampai ke langit. Percaya ora sampean? Hah? Nah, bingung ya. Masa sih ada makhluk segede itu Rasulullah bisa melihat, sedangkan Rasulullah kan sekecil kita ya, artinya manusia biasa. Itu sih gimana? Nah, ini yang saya mau hubungkan dengan pengalaman saya ya. Jadi saya alhamdulillah sama Allah ya, bersyukur yang tiada tara kepada Allah. Mudah-mudahan saya juga sampai akhir hayat saya, amin ya, mohon doanya semuanya, saya dipilih oleh Allah menjadi daiyah. Itu sebenarnya ya memang seperti yang lainnya ya, itu kalau Nabi tadi kan sudah dipilih itu ya. Jadi saya juga pernah mengalami hal semacam itu ya, punya syahadah. Syahadah itu artinya kesaksian, yaitu saya pernah melihat sesosok makhluk ya. Pada waktu itu saya masih kelas 6 SD ya, menjelang ujian ya, ujian kelas 6 itu saya didatangi oleh sosok makhluk yang di situ besarnya itu, tingginya itu dari lantai sampai ke langit ya. Terus makhluk itu hitam semua dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang kayak jubah mantel kayak gini. Nah, saya lihat sendiri itu. Nah, yang di situ makhluknya itu mengaku Israel, karena waktu itu saya sedang sakit keras ya, menjulurkan tangannya begini ke arah leher saya, bilang begini, tapi nggak bilang pakai lisan ya. Nah, itu yang seluruh ujung kepala sampai ke bawah itu hitam pekat semua, termasuk kukunya juga panjang-panjang hitam, cuma putih-putih matanya yang merah itu. Jadi dua warna tok dia makhluknya ya, hitam semua sampai ke bawah. Lah putih-putih matanya itu bukan warna putih tapi warna merah. Nah kukunya juga termasuk panjang-panjang hitam. Itu menjulurkan tangannya ke saya gini. Dia itu ngomong, tapi ngomongnya bukan pakai lesan, saya paham gitu ya, paham langsung bahwa dia itu menyampaikan jenengannya apa ke, ngomong antara batin ya. Jadi saya paham, sana juga nggak ngomong, tapi saya paham di hati saya. Berarti apa gue, komunikasi batin apa ya, dari hati ke hati, saya nggak tahu. Nah itu kayak gini, menjulurkan tangannya yang gede banget itu, yang pakai apa namanya, kukunya juga panjang hitam-hitam, ke arah leher saya, bilang gini, aku Israel, kon jabut nyawamu, bilang begitu ya. Nah aku memakai bahasaku juga di batinku waktu itu. Saya bilang gini, yang ngono aku siap, tapi aku tak jerit men, mamaku krungu ya kan. Itu saya kan orang itu orang Jawa ya, zaman dulu Jawa itu manggil mamak itu sudah top sekali. Kalau sekarang mak-mak gitu ya istilahnya, karena zaman dulu akeh-akeh ngundangnya biungnya karo mboke. Nah saya mamake, men mamake krungu gitu ya, tahun 82-an. Saya jerit. Nah sedang begini saya jerit, biar apa saya jeritnya? Biar ibu saya dengar, maksud saya biar saya diketahui matine gitu ya. Waktu itu waktu masih SD kelas 6 itu sakit parah. Nah saya itu ikhlas ya kalau itu memang Israel dan perintah Allah. Saya berkomunikasi dengan Israelnya waktu itu seperti itu. Nah kemudian karena saya jerit, ibu saya mendengar terus keluar. Nah tapi anehnya setelah itu makhluknya pergi, nggak ada. Terus saya itu tiba-tiba ada di pelukan ibu saya, karena saya jerit, ibu saya lari ke arah saya di pelukan ibu saya. Terus katanya di atas kepala saya ada bintang-bintang kecil yang begitu cahayanya seperti pelangi, jadi bermacam cahaya semua, jadi biar gitu. Ibu saya yang melihat, saya nggak melihat. Saya diceritain ibu saya bilang, gue sinang apa dening mikir anak bintang anu warna-warna nang kene gitu ya, jerit barang itu. Nah itu artinya saya sampaikan pengalaman batin saya, syahadah saya, bahkan pengalaman dohir, karena saya melihat makhluk itu, dikaitkan dengan ini tadi, malaikat Jibril. Artinya saya percaya betul kalau malaikat Jibril itu sebesar itu ya, dan wujudnya seperti itu karena saya pernah mengalami sendiri pada waktu kelas 6 SD. Ya saya nggak tahu yang melihat itu mata saya beneran atau mata batin saya sebenarnya, tapi waktu itu saya dalam keadaan sadar, saya sedang duduk mau makan, belum jadi makan karena
supaya sembuh, kata ibu saya suruh makan, disembelihkan ayam, saya lagi digoreng, terus saya dikasih di meja makan yang jeroannya suruh dimakan, tiba-tiba saya didatangi itu. Nah kemudian saya jadi berpikir kalau itu memang Israel beneran mau mencabut nyawa saya, tetapi karena ibu saya belum ridho dan saya tidak mau kalau ibu saya nggak ridho waktu itu, maka kemudian kembali tidak jadi mencabut nyawa saya sehingga saya masih hidup sampai sekarang. Itu keyakinan saya sampai kemarin di tahun beberapa tahun yang lalu, jadi mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, saya ngomong ke ayah saya, ternyata itu bukan malaikat ya, itu katanya iblis. Jadi makanya di sini bisa juga itu iblis yang menggoda orang sakit. Nah ini hikmahnya di sini apa? Hikmahnya itu tadi, satu, saya yakin memang ada malaikat yang berbentuk Jibril sebesar itu aslinya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Yang kedua, bisa juga diambil hikmahnya bahwa orang sakit memang selalu ada iblis, kalau memang itu iblis yang menggoda orang sakit supaya berputus asa, supaya ingin mati dan seterusnya. Sehingga kita ketika sedang sakit lebih baik bersabar dan berdoa yang baik-baik gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Itu Rasulullah pertama mendapatkan wahyu pertama dengan wujud Jibril yang aslinya. Nah, yang tidak yakin, yang tidak percaya sudah saya jelaskan. Saya pernah melihat makhluk yang sejenis itu, cuma beda warnanya kan ya. Makanya saya menyampaikan ini supaya yang tidak yakin jadi yakin ya. Mudah-mudahan. Jadi karena kalau tidak yakin berarti kan was-was, sama saja tidak beriman kan gitu ya. Jibril ki ana temenan ora sih, malaikat ana temenan apa ora ya, gedene semono, kuwi paling Rasulullah rombone, ini setan, ini bisa menjadi setan. Nah makanya saya sampaikan hujah ini, saya sampaikan syahadah saya, pengalaman saya sebagai hujah, keyakinan saya, dan mudah-mudahan saya berdoa Anda juga termasuk orang yang diberi keyakinan oleh Allah terhadap wujud malaikat ada gitu ya, artinya ada malaikat yang makhluk seperti itu. Nah disitulah Rasulullah menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Nah dengan wujud yang aslinya itu tidak langsung ngajarin mudah, itu enggak, ternyata dipeluk sampai cara orang Jawanya dibekem ya, erat sekali begini, dikenceng banget Rasulullah. Coba bayangkan seorang manusia yang tubuhnya standar seperti itu, orang Arab gitu ya, dipeluk oleh makhluk yang segede gitu, kenceng banget ya, otomatis kemeringet seporete kan ya, kemeringetnya ketakutan ya, kebingungan, ke makhluk apa kan gitu. Nah kemudian tiba-tiba makhluk tersebut bilang iqra, ya kan, bacalah. Rasulullah ya meneng baik ya, karena apa loh, dan ini jik-jik iqra gitu terus sampai 3 kali ya, baru Rasulullah menirukan kan seperti itu. Nah sampai kemudian yang kelima ya, hafal semua kan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah itu ya, dari sini saja Islam itu sudah sangat hebat ya. Hebatnya apa? Wahyu pertama ya, iqra, suruh membaca loh ya. Berarti Islam itu adalah agama universal, agama